Nabila Hanifah. Saya Raina Ramadhani Putri. Saya Wan Salim. Saya Rifki Hamdani. Saya Akmal Kamaludin. Oke, jadi di sini kita akan membahas suatu Kesultanan Mataram. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Yang pertama ada pembahasan latar belakang atau asal muasal berdirinya Kesultanan Mataram. Cikal bakal Kesultanan Mataram, Islam bermula dari sebuah hadiah atas jasa besar dalam sebuah konflik politik di Kerajaan Pajang. Semua berawal ketika Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang, mengadakan sayembara untuk menumpas pemberontakan Arya Penangsang yang sangat kuat. Ki Ageng Pamanahan berhasil memenangkan sayembara tersebut dan sebagai imbalannya ia dianugerahi sebuah wilayah berupa hutan belantara yang dikenal sebagai hutan Mateok. Bersama keluarga dan pengikutnya, Ki Ageng Pamanahan melakukan proses babat alas atau pembukaan lahan untuk mengubah hutan tersebut menjadi pemukiman yang layak. Seiring berjalannya waktu, wilayah yang awalnya sunyi kini berkembang pesat menjadi daerah yang ramai dan makmur secara ekonomi. Ambisi besar untuk menjadi kerajaan berdaulat baru muncul setelah kepemimpinan beralih ke tangan putra Ki Ageng Pamanahan, yaitu Danang Sutawijaya. Berbeda dengan ayahnya yang setia pada Pajang, Sutawijaya memiliki visi politik untuk menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan baru di tanah Jawa. Ketegangan pun memuncak ketika Sutawijaya mulai berhenti mengirimkan peti dan menunjukkan tanda-tanda pembangkangan terhadap Pajang. Gesekan ini akhirnya memicu peperangan antara pasukan Pajang dan Mataram. Dengan strategi yang cerdik, Mataram berhasil memenangkan pertempuran tersebut yang secara otomatis menandai runtuhnya dominasi Pajang dan berdirinya Kesultanan Mataram Islam secara mandiri pada tahun 1586 dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya yang bergelar Penambahan Sanopati. Di sini saya akan menjelaskan kondisi politik dan pemerintahan pada zaman Kesultanan Mataram. Kondisi politik dan pemerintahannya berbentuk kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pemerintahan, agama, militer, dan hukum dengan sistem pemerintahan turun-temurun berdasarkan garis keturunan raja, serta wilayah kekuasaannya dibagi menjadi beberapa daerah yang dipimpin oleh bupati atau adipati yang harus setia kepada sultan. Sementara dalam bidang politik sering terjadi perebutan kekuasaan dan perlawanan terhadap VOC, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung ketika Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Lalu di sini ada kondisi ekonomi dan perdagangan. Kerajaan Mataram memiliki ekonomi yang sangat kuat, didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Tanah subur di sekitar wilayah kerajaan membuat pertanian menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling penting. Mereka menghasilkan padi, jagung, kelapa, dan tanaman pangan lainnya. Lalu di sini ada 3 sektor ekonomi utama. Yang pertama ada pertanian, perdagangan, dan juga kerajinan. Yang pertama pertanian. Padi menjadi komoditas utama dengan sistem irigasi canggih yang mendukung produksinya. Yang kedua, perdagangan. Rempah-rempah, kain batik, dan sutra menjadi komoditas ekspor penting di perdagangan ke Arab, Hindia, dan juga China. Lalu yang ketiga ada kerajinan. Masyarakat terampil dalam membuat keramik, tekstil, dan perhiasan. Lalu kerajaan Mataram juga memiliki sistem pajak yang efektif dengan pajak tanah, hasil pertanian, dan upeti dari daerah bawahan. Sultan Agung memperkenalkan reformasi agraria dan pembangunan infrastruktur irigasi, meningkatkan produksi pertanian dan stabilitas ekonomi. Nah, kondisi sosial di Kesultanan Mataram dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berpadu dengan adat dan budaya Jawa. Raja memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati oleh rakyat sebagai pemimpin kerajaan. Kehidupan masyarakat pada masa itu sebagian besar bergantung pada pertanian karena wilayah Mataram memiliki tanah yang subur. Selain itu, masyarakat juga terbagi dalam beberapa golongan seperti keluarga kerajaan, bangsawan, ulama, dan rakyat biasa. Nah, dalam bidang budaya, Kesultanan Mataram mengalami perkembangan yang pesat melalui perpaduan budaya Islam dan budaya Jawa. Hal ini terlihat dari perkembangnya kesenian seperti wayang, gamelan, dan batik yang masih dikenal sampai sekarang.
Selain itu, dibangun juga keraton dan masjid dengan ciri khas arsitektur Jawa Islam. Bahasa dan sastra Jawa juga berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Jadi kejayaan Kerajaan Mataram Islam bermula dari kemampuannya mengolah tanah Jawa yang subur menjadi kekuatan agraris yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan ini berhasil menyatukan hampir seluruh tanah Jawa melalui strategi militer yang tangguh dan diplomasi budaya yang menyatukan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Keberhasilan ekonomi dari hasil padi tidak hanya memakmurkan rakyat, tetapi juga memperkuat posisi Mataram sebagai pusat peradaban yang disegani di Nusantara. Namun kejayaan tersebut perlahan runtuh akibat konflik internal perebutan tahta yang berkepanjangan setelah wafatnya Sultan Agung. Kelemahan kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk masuk ke dalam urusan istana melalui politik adu domba, intervensi asing, dan pemberontakan yang terus-menerus melemahkan stabilitas kerajaan. Hingga akhirnya Mataram terpecah melalui perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah ini menandai berakhirnya kekuasaan tunggal Mataram dan hilangnya kedaulatan penuh atas tanah Jawa. Selanjutnya ada peninggalan sejarah atau warisan budaya. Kesultanan Mataram memiliki banyak peninggalan sejarah yang masih ada hingga sekarang. Peninggalannya berupa bangunan bersejarah seperti Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Keraton Surakarta Hadiningrat yang menjadi pusat budaya Jawa. Selain itu ada juga Masjid Gede Mataram, Kota Gede, dan Makam Imogiri sebagai bukti perkembangan Islam dan pemerintahan Mataram. Warisan budayanya meliputi seni wayang, gamelan, batik keraton, serta berbagai upacara adat seperti sekaten dan grebek. Kesultanan Mataram juga mewariskan tata krama, sistem pemerintahan kerajaan Jawa, dan penggunaan bahasa Jawa tingkat krama yang masih dipakai hingga sekarang. Lalu selanjutnya ada tokoh terkenal dan perannya. Kesultanan Mataram dipenuhi oleh deretan tokoh besar yang memiliki karakter kuat, mulai dari pendiri yang ambisius hingga pujangga yang visioner. Berikut ada tokoh-tokoh paling krusial berserta peran mereka yang mengubah wajah sejarah Jawa. Yang pertama, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Beliau adalah pendiri sekaligus Raja pertama Mataram 1586 sampai 1601. Perannya mengubah status Mataram dari sebuah hutan alas Mentao yang merupakan wilayah bawahan Pajang menjadi kerajaan berdaulat. Ia dikenal sebagai ahli strategi militer yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Jawa bagian tengah dan timur. Yang kedua yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja ketiga yang membawa Mataram ke puncak kejayaan pada tahun 1613 sampai 1645. Peran beliau adalah memimpin yang menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa. Selain kekuatan militer, ia sangat berpengaruh dalam bidang budaya dan agama, seperti menciptakan kalender Jawa, perpaduan Saka dan Hijriah, serta memimpin penyerangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia pada tahun 1600.